Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sebuah cerita. Sebuah cerita kali ini kita kedatangan tamu Mas Al-Fatah. Mas Al-Fatah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini lancar Mas? Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Alhamdulillah. Memang yang setiap mau ke sini memang diberi Dimudahkan ya. dimudahkan. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Mas Al udah mau datang ke sini, meluangkan waktunya. Kita di sini ngobrol-ngobrol santuy aja. Oke. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang nantinya bakal kita tanyakan ke Mas Al. Semoga Mas Al berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Insya Allah. Kesibukannya Mas Al sebelumnya ngapain aja nih Mas? Sekarang ini lagi libur semester aja sih. Ini lagi libur Iya, semester libur. aja. Nah, tapi kemarin waktu awal libur kemarin Heeh. sempet kerja juga. Ya. Casual kan di hotel Medan Jogja. Oh sempat kasual di Jogja. Tapi cuma 1 bulan aja. Kenapa cuma 1 bulan Mas? Pengen cepet balik aja sih ke Cilacap. Oh, Iya. kangen orang tua. Iya benar banget. Oke. Berarti Mas Al ini selain liburan nih, kesibukan lainnya apa tuh? Maksudnya kayak hobi atau apa gitu? Lebih ke produktif aja sih. Mungkin di sela-sela produktif juga nongkrong bersama teman-teman juga gitu kan, teman-teman dulu juga di SMK waktu itu. Ya itu paling gitu aja. Gak ada kesibukan lain ya selain nongkrong gitu? Untuk sekarang ini belum. Ada planning mau kemana gitu atau ada rencana gitu untuk kedepannya gimana? Kalau untuk kegiatan mendekat sih akan ada PKKMB atau ospek juga kan di kampus, jadi mungkin akan lebih sibuk. Oh. Ya, lebih sibuk. Berarti Mas Al ini masih kuliah semester berapa Mas? Besok masuk semester 5. Oh udah masuk semester 5. Oke. Mas Al kuliah di mana Mas? Di Poltek Api Yogyakarta. Oh. Politeknik Dengar Api. kalau nggak salah dari kawan, Mas Al ini di sana sebagai presiden BEM ya. Ya, alhamdulillah baru tahun ini baru dilantik, diamanahkan sebagai ketua BEM Poltek Api. Alhamdulillah. Selamat Mas. Thank you. Gila, Mas Al ini ternyata presiden BEM di fakultasnya gitu, Pak. Poltek Api Jakarta. Suka dukanya menjadi menjadi ketua BEM di fakultas Mas Al ini apa gitu? Bisa diceritakan? Suka duka seneng ada sebagai ketua juga kan, karena kan sebuah hal yang menantang juga kan. Oh, iya. Sebenarnya. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menjaga amanah yang sudah kita pegang dan menuntaskannya sampai selesai. Iya. Awal mula Mas Al ini memilih untuk kuliah itu gimana ceritanya? Sebenarnya itu inisiasi dari orang tua sih. Ini inisiatif dari orang tua? Iya. Berarti desakan dari orang tua bukan dari niat dari Mas Al sendiri? Iya, karena memang sebelumnya nggak ada niatan juga kan untuk kuliah. Berarti Ya. Pertama desakan dari orang tua, terus lama-kelamaan tapi Mas Al kerasa sendiri ya maksudnya? Iya, dari waktu ke waktu dan merasa yakin juga ada panggilan dari hati juga untuk memantapkan diri juga untuk kuliah. Berarti lulus dari SMK itu Mas Al ini langsung kuliah atau sempat kerja dulu gitu? Sempat kerja dulu kan, lulus SMK kan waktu itu 2017 itu ya. Sempat kerja juga dan sempat kursus juga di perhotelan kapal pesiar juga, dan sempat kerja selama 2 tahun itu sih sampai awal 2020 itu kan, setelah berdatangnya corona, jadi semua karyawan di hotel diberhentikan karena kan
benar-benar terdampak banget Iya. dari segi sektor pariwisata dan perhotelan. Oh. Iya. Iya, takut menimbulkan keramaian ya. Iya, betul. Karena dulu kan corona harus jaga jarak gitu. Berarti lulus SMK sempat kerja dulu ya, Iya. baru masuk kuliah. Oke. Keuntungannya jadi mahasiswa itu apa, Mas? Maksudnya Mas Al ini kan udah merasakan kerja nih, dapat duit ya kan, bisa mencapai yang diinginkan. Terus kenapa lebih memilih jadi mahasiswa? Keuntungannya jadi mahasiswa itu apa? Ini pertanyaan juga mewakili diri saya pribadi ya. Karena saya juga bukan anak kuliah gitu kan. Nah, ini makanya silakan Mas Al jawab. Kalau dari aku sendiri, kuliah itu opsional sih. Iya, opsional. Dan masing-masing dari individu kita masing-masing kan mempunyai goals. Tujuan masing-masing juga, dan lebih ingin mendalami di perhotelan juga di perhotelan karena kenapa Mas Al ketawa? Karena enggak apa-apa. Di perhotelan juga kan, jadi ingin meningkatkan kapasitas diri juga dan karir di perhotelan. Ini nggak apa saya rokok ya? Kedepannya. Ya silakan nggak apa. Aja. Oh gitu. Untungnya jadi mahasiswa itu berarti opsional ya, nggak bisa spesifikasikan ya. Oh iya benar. Nggak bisa disebut keuntungan jadi mahasiswa itu ini gitu ya. Iya. Tergantung jadi dari orangnya sendiri tujuannya kuliah itu apa. Iya benar banget. Oke Mas Al. Lalu menurut Mas Al sendiri mahasiswa yang baik menurut versi Mas Al ini gimana tuh? Mahasiswa baik. Mahasiswa yang baik. Yang mau bergerak itu sih. Yang mau bergerak, aktif juga. Aktif di organisasi, di internal maupun eksternal, dan mau bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitar dan juga bisa mengimplementasikan peran kita sebagai mahasiswa. Oke. Tapi kalau Mas Al sendiri merasa Mas Al udah jadi mahasiswa yang baik atau belum? Belum sih. Belum. Iya, jadi suka bolos atau apa gitu. kalau stigma negatifnya ada kan. Ada. Tapi ada ya sisi baiknya, positifnya ada, ada. Ya. Enggak semuanya negatif. Iya, betul banget. Lah Mas Al sendiri ini di kampus mengikuti kegiatan apa? Maksudnya ikut organisasi apa gitu untuk mengisi keseharian di kampus sebagai mahasiswa? Dari awal boleh. Di organisasi sebenarnya sebelum masuk di organisasi internal sempat gabung juga di kepanitiaan di Cilacap juga, di Cilacap. Apa tuh? Festacap namanya. Oh, kalau saya yang ini ada pensi-pensi gitu ya? Iya, itu esensi kebudayaan dan nilai-nilai budaya itu sendiri. Dan setelah itu masa transisi aja sih, sebelum masuk ke organisasi internal aku gabung dulu di kepanitiaan dan banyak banget yang aku dapat juga yang bisa aku gali ilmu dari segi soft skill, pengalaman juga yang bisa aku implementasikan juga di kampus, di lingkungan, di masyarakat juga. Dan setelah itu pernah gabung juga di UKM Islam dan sempat diamanahkan sebagai ketua di UKM Islam juga. Wah. Dan setelah itu transisi ke BEM. Oh, betul. Ya. Mas Al ini ternyata banyak banget ya posisi yang dia tempatin dulu. Pengalamannya banyak nih. Gak main-main ini Mas Al. Mas Al masih ingat gak dulu kalau nggak salah mahasiswa pernah turun ke jalan tentang bahas masalah KUHP kalau nggak salah. Mas Al sendiri pernah ikut demo nggak? Ya, baru kemarin sih bulan Juli kemarin apa ya? Demo terkait RKUHP itu juga udah sendiri. Ya. Ikut kemarin. Itu bisa diceritakan nggak sih kronologinya, karena saya juga dengar dari berita gitu kan, baca-baca itu masih kurang mudeng sih. Mungkin dengan penjelasan Mas Al sendiri yang pernah ikut di demo itu mungkin saya bisa lebih paham, atau teman-teman juga mungkin ada yang belum paham. Silakan Mas. Terkait
draft kronologi. RKUHP itu sendiri sempat dibahas juga kan, sempat dilakukan aksi juga dari mahasiswa di tahun 2019 juga itu yang memakan 5 korban mahasiswa itu. Makan 5 korban. Dan di tahun ini kembali dibahas. Namun dibahas secara tertutup, tidak adanya transparansi dari pemerintah. Dan poin-poin yang didesak oleh mahasiswa adalah terdapat pasal-pasal yang kontroversial di dalam draft tersebut, dan kita kan juga masih mengacu ke draft RKUHP tahun 19 karena kan belum keluar juga yang tahun 2000 ini, tahun 2022, dan tidak adanya partisipasi dari masyarakat, pemerintah ke publik, masyarakat. Berarti kurang transparan gitu pemerintah. Iya. Harusnya memang pemerintah tuh lebih transparan ke rakyatnya. Jadi apa yang mereka buat aturan yang mereka buat tuh kita tahu gitu ya. Iya. Nggak akan ada perselisihan seperti ini gitu. Itu Mas Al sendiri kan ikut demo itu. Berarti Mas Al ini masuk berita dong. Di Jogja Times kalau nggak salah sih. Di post di berita Jogja kalau nggak salah. Oh, ada fotonya Mas? Oh, ada. Oke, bentar. Mungkin teman-teman pengen tahu biar percaya gitu loh. Oh, oke, ini. Wih, tapi teman-teman kayaknya nggak kelihatan nih. Nanti saya tampilkan sini ya. Oke. Sebenarnya rokok apa ya? Boleh? Silakan rokok biar agak lebih santai aja Mas. Tapi kok ngomong-ngomong di foto Mas Al ini kok kayak sepaneng ya? Itu kenapa Mas? Dari semuanya paling sepaneng tuh saya lihat Mas Al ini loh. Kelaparan itu kayaknya. Kelaparan. Memang kalau masalah lapar itu susah untuk dipungkiri ya Mas ya. Loh kenapa kelaparan Mas? Maksudnya sebelum berangkat demo itu nggak makan atau kesiangan sih waktu itu kan harus begadang malamnya dari kampus API kan udah berangkat menuju ke titik kumpul waktu itu. Mas Al ditinggal nih. Iya, kan memang berangkat sendiri kan. Oh, berangkat sendiri. Tapi ya telat juga kayak karena kesiangan bangunnya, jadi nggak sempat makan, jadi langsung menuju ke titik kumpul. Tapi sebelumnya mandi itu kan? Pasti. Soalnya kayak kecil gimana gitu ya. Kepanasan juga kan, kepanasan dan lapar juga gitu kan. Makanya fotonya seperti iya, itu. Bener banget. Paling tengah, paling mencolok lah gitu. Tapi di sisi itu ada rasa bangga tersendiri sih. Dan apa itu? Bisa membersamai nafas perjuangan juga. Benar. Membela kebenaran ya Mas ya. Benar banget. Kayaknya lama-lama saya ngobrol sama Mas Al ini mumet. Karena dia pengalaman sama pengetahuannya jauh banget dari saya nih. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman yang baru mau masuk kuliah atau yang masih ragu-ragu itu kan, kayak Mas Al sendiri dulu masuk kuliah karena desakan orang tua, masih ragu kan. Nah mungkin ada motivasi buat teman-teman yang mau masuk kuliah gitu biar lebih percaya lagi. Teruntuk mahasiswa dari kampus lain, terutama mahasiswa baru juga. Transisinya siswa menjadi mahasiswa sudah menjadi tanggung jawab yang besar, dan ada peran yang harus kita emban, seperti agent of change, moral force, iron stock, dan guardian of value juga. Dan kemewahan tertinggi mahasiswa itu idealisme. Namun idealisme yang baik bukanlah dia yang duduk di Menara Gading. Nah, Menara Gading. Ya, Menara Gading. Namun bukan Menara Sate, Mas. Bukan. Namun dia yang mau bergerak, dia yang mau memberikan perubahan, dia yang mau memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, untuk lingkungan. Dan tingkatkan kapasitas diri.
minati dan tekuni organisasi yang kalian ikuti saat ini. Karena menjadi mahasiswa bukan hanya mengejar sarjana, namun belajar untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan juga dalam memilih nafas perjuangan terdapat dua opsi. Apa aja itu, Mas? Menjadi revolusi atau inovasi. Revolusi atau inovasi? Ya, setiap teman-teman berhak memilih dua itu, dan ada kode-kode perjuangan itu sendiri. Berbeda jalan, namun tetap satu. Tujuannya sama, yaitu membawa perubahan. Iya, benar. Dan juga aku pernah baca ya dari Sohoki itu mengikuti arus atau menjadi apatis. Namun dari aku sendiri memilih untuk menjadi manusia yang berani berubah. Ya. Dan aku juga pernah dengar juga yang saat ini sampai saat ini aku masih ingat juga, yaitu khairunas anfa'uhum linas. Wah. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Itu sih. Ada tambah lagi, Mas? Mungkin cukup. Ya, teman-teman, itu motivasi dari Mas Al yang bisa kita ambil. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Dan saya juga menangkap salah satu kalimat dari Mas Al, kalau sekeren-kerennya jadi mahasiswa nggak akan tentu kita diterima di masyarakat. Sekeren-kerennya kita menjadi mahasiswa belum tentu kita diterima masyarakat. Iya, benar banget. Itu dari kesimpulannya. Jadi semangat untuk kalian yang mau masuk ke fakultas yang dipilih. Jangan ragu, percaya sama pilihan kalian dan yakin kalau kalian bisa membawa perubahan untuk diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Ketemu lagi di sebuah cerita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.